masih benar. Untuk jamaah YouTube ini adalah jam pertama, yaitu kalau tidak gaib halaman 6 nggih. Halaman 6 terus penjelasan. Zatnya Allah itu jelas, tidak tertutup dan tidak bisa ditutupi oleh sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu barang selain zat. Dinamakan sesuatu, bahasa Arabnya se itu syai'un. Bisa juga selain zat dinamakan al-kaun. Bisa juga selain zat dinamakan makhluk. Bisa juga dinamakan khawatir. Enak ya, jelas ya. Jangan saya kasih keterangan luas. Saya kecil-kecil. Oke. Enggak. Enggak. Silakan. Ya, halaman 6 untuk Allah tidak gaib. Apa? Silakan geser. Halaman 6 Mbak untuk Allah tidak gaib, yaitu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu. Kenapa Pak? Zatnya Allah kok nggak bisa ditutupi? Karena besar. Selain Allah tidak ada yang besar. Oleh karena itu tidak bisa ditutupi. Yang ditutupi itu yang kecil. Oleh karena itu sangat fatal dan sangat salah bila Allah itu dianggap di sana atau di akhirat sana, sementara di sini nggak ada. Berarti nilainya nggak besar tapi kecil. Nah itu seperti itu orang-orang kok nggak terasa ya. Memang orang yang ingkar terhadap Allah itu dibiarkan, memang nggak diberi petunjuk, dibiarkan memang. Nggak tahu kalau modal dan model seperti itu adalah kufur. Jadi memaknai bahwa Allah itu kecil. Kalau hatinya tidak ada tanaman yang dinamakan tauhid. Ini untung ini Indonesia ini masih diberi kesempatan hidup. Tanah Indonesia itu dikasih kesempatan tauhid. Ismatur nuwun lah jenengan. Umpama di Irak sana nggak mungkin jamaah sini ke Irak. Bapak aja yang dari Perak tadi kok malu itu jauh kok. Bukan Mas Barokin Perak. Gila, karena Pulau Jok Perak Bapak diganti. Kuningan Sari. Oh, ya Perak kali Kuningan. Perak Jaya. Nggih, ngono iku kanca Mas Opik kadang-kadang weteng ya senep kon. Iya. Tidak bisa ditutupi dengan alasan apa? Memang zatnya Allah itu besar, lainnya adalah kecil. Enggak masuk akal kalau besar itu bisa ditutupi yang kecil. Ini ngaji obati hati. Obati hati. Kenapa Bapak diobati? Lah Bapak diobati. Ya karena kering, hatinya gitu Pak. Pokoknya enggak kelihatan zat. Itu pertanda bahwa sehat luar tapi sakit dalam. Nah, sakit dalam itu termasuk THT ya. Bukan ya bukan THT. Bapak kalau memang ke Warusana jauh ya memang nggak usah ke sana Pak. Oh di sana nggak ada apa-apanya. Sini kan ada masnya. Ya Mas OP ya, ini satu. Apa? Nggih. Memang Perak sama emas itu nggak jauh ya. Nggak jauh sebenarnya. Itu sama dengan Minduan. Minduan di sana. Nah, itu bahasanya siapa Pak? Ada bahasa seperti itu. Orang Jawa.
Orang Jawa. Karena kita melihat sesuatu itu nampak jelas, itu menunjukkan saking jelasnya zatnya Allah. Jelas. Walau jelas nemen. Jelas nemen. Lainnya itu enggak jelas, Pak. Kita melihat sesuatu itu tidak mungkin bisa sebenarnya. Kalau memang sesuatu itu tidak ditutupi zat. Kita melihat dinding aja, itu nampak jelas. Karena dindingnya itu ditutupi zat. Sehingga saking jelasnya zat dindingnya ikut jelas. Tapi jelasnya setelah zat. Bukan jelasnya sebelum zat. Okay? Sebelum itu gak ada. Kecuali zat kaifa yutasawwaru ayyaksubahu syai'un wa huwa dzahara qabla wujudi kulli syai'in. Qabla wujudi kulli syai'in. Yang menutupi itu zat. Bukan zatnya Allah ditutupi oleh sesuatu. Makanya nggak masuk akal kalau Allah di sini tidak ada, lalu adanya satu di arah sana, yang kedua di akhirat sana. Salah orang bicara seperti itu, salah. Menurut akidah. Nah, akidah itu ada dua. Akidah itu akhlakul dua, akhlakul karimah, terus akhlak mazmumah. Kalau akhlak karimah, di mana saja kita harus berhadapan dengan Allah, nggak boleh membelakangi. Kalau berhadapan berarti sopan, kalau membelakangi apa? Nah, nggak sopan itu bahasanya apa? Nggak sopan itu kan kedawan kalimat. Iya. Ya kurang ajar. Saya enak ya. Umi saya ngomong kula ngaji nih. Ya boleh ngene ngaji nih. Ben golek sing liyane lah enak ben. Kadang ngene apa jeneng ngajine ngono. Bapak enggak merasa berat Pak dengan keterangan seperti ini? Enggak ya. Kalau bisa itu ada ngaji yang lebih dalam lagi daripada Gus Umar gitu Pak ya. Tanyanya hati loh. Ya, ya seperti itu. Apa muhono yang delok sama eling kepentut. Kok gak enak sih Pak Jono? Sendenya lah separuh. Lu ngadep ngetan gak enak aja nih. Udah mengkreng ngono. Sing enak iki sapa ya? Barokin. Jane apa marja jane kok lingire kono ya. Enak pol. Ya apa? Sampean ngaji di sini berapa tahun? 2 tahun kan? 2 tahun. 2 tahun tapi pertama saya ngaji di sana. Saya sembahyang menghadap ke sana. Di belakangnya situ. Sembahyang saya itu menghadap ke sana. Tapi loh, bukan itu yang kiblat itu. Umpama saya terlanjur gak ono sing ngelingno, sah. Soalnya kiblate wong bingung. Sing penting delok edat menghadap. Nah, menghadap yang sopan Mbak ya. Kalau membelakangi katanya tidak sopan ya. Nah, tidak sopan itu kurang ajar. Jadi kalau ada orang sembahyang gak menghadap kepada yang disembah, itu berangkat kurang ajar. Ini masih ada yang kurang ajar ini. Masih ya. Bapak meneng wae. Meneng ae. Makanya tinggal cek tapi sayang. Mek besok rundingan lagi. Tapi rundingannya harus tidak ada saya, Mek. Ayo jamaah rundingan nggih. Maksudnya Gus Umar itu diganti aja, enggak usah ngaji. Mencari yang nom ganteng terus blenga-blenga rambutnya brentek gitu loh. Kayak ini rambutnya kena loro ana logrokane jambu. Oke jambu putih. Ya. Kemudian itu menunjukkan saking jelasnya zatnya Allah, tapi zatnya Allah tidak menempati sesuatu. Tidak menempati. Misalnya di atas meja ini ada, tapi di atas meja tidak menempati. Kalau menempati lah ini Pak, seperangkat menempati kan,
kacamata juga menempati. Nah terus jenengan kalau tiap hari ada benda yang menempati sesuatu, jenengan punya tugas. Carilah yang tidak menempati sesuatu. Itu ngajinya mukasabah. Kalau muamalah enggak. Kalau muamalah ya Nabi salam. Wah jadi Mas Opik. Aku dengke ke kono. Gak apa-apa. Pengoncene apa jenenge syariat. Jangan ditinggal. Ya syariat ya dilaksanakan. Hakikat dilaksanakan, karena kan sering saya bicara bahwa kalau Allah itu satu, selain Allah tidak boleh satu, makanya ilmu itu nggak boleh syariat saja. Oh minimal dua kok, maksudnya itu muamalah dan mukasabah, dua minimal. Nah kalau Allah harus satu, nggak boleh dua. Makanya Allah nggak ada istrinya. Lah kok jarene Isa anak Allah. Ya, Isa anak Allah. Buktinya Allah waktu kemantenan sampean juga. Mbok Pak Mono iring-iring teman. Coba ngono. Ya, nggih ngono jarene apa Isa anak. Nah, kita sebeti kabeh, Pak. Agama liya kena kabeh. Temen. Agama liya kena kabeh iki jenenge pasukan berani mati yo iki. Indonesia saya usahakan, berhasil atau tidak saya nggak tahu. Saya jadikan Indonesia bertauhid. Saya oleh-oleh, bahkan 20% bangga. Niat saya ke arah sana. Sudah Allah sudah tahu. Menauhidkan masyarakat dan juga memasyarakatkan tauhid. Kalau model seperti saya ini Pak, ini saya ini menauhidkan masyarakat, apa memasyarakatkan tauhid. Yang kayak saya ini seperti ini. Memasyarakatkan tauhid apa menauhidkan masyarakat? Memasyarakatkan tauhid. Memasyarakatkan tauhid. Pertanyaannya, jawabannya cuma itu toh. Masih ngono gak gampang, bingung iki. Kayak enak ngaji gembul kulong ya. Makanya rundingan mang apa perlu mi rapat ngono rundingan. Curupe ngaji sing halus kono cek kebaca dadi wong halus. Ngaji halusan yoga. Saya ngene-ngene iki kasar ya. Berikutnya adalah maka manusia tidak boleh bingung. Loh, gak boleh bingung. Gak boleh bingung. Karena apa? Karena masih ada alat yang dinamakan ilmu tauhid. Itu alatnya. Ada apa enggak? Orang membuat sesuatu tanpa alat? Enggak ada. Orang membuat sesuatu tanpa alat, enggak ada sih. Enggak ada. Kalau Allah tanpa alat membuat sesuatu, cobaan sih Allah menjadikan langit alatnya apa? Enggak ada alat ya? Enggak ada. Kalau kita membuat pian, ada. Tapi Allah membuat sesuatu enggak ada alat. Tapi kalau manusia pasti tidak ada manusia membuat sesuatu tidak ada, tidak ada. Terus untuk melihat Allah itu menggunakan alat apa enggak? Menggunakan alat. Alatnya khusus yaitu ilmu tauhid. Dan otak ini kalau dimasuki tauhid atau mutafasyakat tidak ada overdosis. Enggak ada. Makanya jangan percaya kalau ngaji tauhid orangnya enggak kuat lalu jadi gila. Enggak ada. Itu omongnya orang yang membela diri. Enggak ada. Disaksikan aja. Besok alhamdulillah Pak Dokter ini ikut khataman ya. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau sudah makrifat ya tetap ya mengikuti lagi karena makrifat satu kali itu masih kurang. Masih kurang. Seperti saya sini sudah merasakan satu kali makrifat aku tak ikut lagi. Akhirnya dapat pengalaman terus sampai 9 kali. Ya jelas saja ada pengalaman. Ya, kalau angger makrifat ini ya jor-joran kulian. Jor-joran apa? Makrifat. Makrifat gak jamin karena makrifat tok belum dapat inayah.
Ibarat punya kabel itu marifat, tapi belum tentu ada setrum. Jangan mengandalkan kabelnya, jangan mengandalkan marifatnya. Malah marifat ujung-ujungnya dilaknat oleh Allah. Kenapa dilaknat? Kenapa nggak dilaknat? Wong kabel kan ada setrumnya. Buat apa kabel ini? Nggak ada gunanya. Makanya hati kalau sudah makrifat, iya jangan sombong. Kamu belum ada setrum. Setrum itu bagaimana? Ya bagaimana barangnya itu bisa baik. Misalnya kita punya pisau. Buat apa pisau? Wong tumpul. Dibuat nyembelih ayam, dolim. Oh nggak makan kok dikembelih ya. Nah, orang dolim itu makrifat tapi nggak ada strumnya. Makanya iblis dan jin kan dilaknat oleh Allah. Makrifat apa enggak? Makrifat. Tapi makrifatnya hebat mana dengan kita? Hebat setan atau iblis ya. Karena setan atau iblis sudah merasakan masuk ke dalam surga bareng kita. Nah, enggak, belum ya. Itu aja walaupun hebat tetap dilaknat. Ya jangan sampai jamaah saya ini cabang 12, cabang Salusin. Salusin kan 12 ya. Salusin mulai lah wis ya. Nggih. Tapi nek beli emas yo gram-graman juga bukan lusinan. Itu adalah jangan bingung, yaitu ilmu tauhid, yaitu solusinya. Dalam Hikam halaman 37 ya percuma ngomong sampai sampean kan hikame. Ya gak apa-apa, ini cuma nyulik ya. Mas nyulik, Mas Yope gak apa-apa jadi culik nodol. Ya culik ya titik. Ini akeh yo mangan dah. Ini bukan ngaji Hikam, cuma hanya sekedar mencari bagaimana cocoknya ya. Hikam itu kalau punya nanti ya bisa dicek di rumah kok. Hikam yang Yai Misbah bin Kiai Haji Jalul Mustafa itu orang yang hatinya melihat kepada Kiai Hasim, Mbak Yai Hamid itu hatinya kelihatan melihat dat. Yai Hamid Pasuruan, terus Abdurrahman Wahid, ya putu nih ya. Lagu terus Abu Hasan Al-Asari, Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Ahmad Ibnu Athaillah, Si Abdul Qadir Jailani. Iku wong makrifat kabeh. Yai Haji Hasyim Asari pendiri NU. Wong NU tapi weruh Allah. Nek wong NU saiki konangan kabeh. Gak enak iki. Ngono asih Yai Hasyim pendiri NU wong mati ndelok Allah ketok. Yai Sahlan yang ngono. Nah, ana daya. Pohon sing koncepno iku mah jebolen saiki ana daya. Dicepno esuk mah saiki dicopuk metu wae. Makane wong ngono-ngono tok iku. Nggih wong ngono-ngono tok. Aku lampun kula sampeyan kula kandhan ya sampeyan. Nek kula ping 3 ngeterno wong tapi kula gak ngeterno iku. Ya jangan sampeyan. Aku gak ngeterno wong jare ngeterno wong tutu omahe. Merasa seneng kula terno. Nah, kula gak meterno, ya pantes wong ke tahun 2000 pecah dadi. Lah kula gak merasa seperti itu. Kok iso sampean ngomong ngono rame? Aku lu gak ngerti. Inggih ya kula disumpah para nek jenengan niku kaya ngoten ngaji nujul Quran ngene Mojokerto kono. Lah kula lho kok matrawe. Kampung. Lain, Pak. Setiap orang nggak sama. Saya dengan Aba Irfan itu lain. Tapi tetap guru saya adalah Kiai Haji Muhammad Irfan. Kedudukannya nggak sama. Nabi Ibrahim dengan bapaknya jenenge Ajar. Lain. Ya, lain ya. Makanya barangkali ada anak memimpin orang tua agar orang tuanya bertauhid. Itu adalah sehebat-hebat anaknya. Benarnya itu orang tua memimpin anak. Tapi kok ada anak mimpin orang tua. Menjadikan orang seperti itu enggak mudah, temen. Apa isane anak mimpin wong tua, ayo Pak ngaji tauhid. Ayo Pak sembahyang cek ero disembah. Enggak banyak, paling ya bebek. Banyak bebek. Dadi goreng ngono kene Pak. Berarti sego. Ini ada kaifa yutasawwaru ayyak jubau sayun wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli sayyin.
Kaifa yatasawwaru ayyang jubai sayun? Bagaimana bisa masuk akal kalau Allah bisa ditutup oleh sesuatu? Wa huwa khali utawi Allah ku al-dhahiru jelas qabla wujudi kulli syai'in sebelum sesuatu. Praktek seperti ini nggak boleh diomong saja di teori, bentuk teoritis saja nggak boleh, harus dipraktekkan. Setiap praktekkan saya ini. Tidak mungkin Allah bisa ditutupi dengan ini. Malah ini ditutupi oleh zat Allah. Wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Padahal Allah itu jelas sebelum ini. Sebelum itu kalau saya yang melihat, berarti sebelum itu mana? Di depan. Ya. Prakteknya ngono. Ojo angger celomet ngomong kidang. Ya nggih. Ngaji koyo ngene berat, Pak. Otak niki rasane bekutuk ngono. Tapi enggak dikecokno. Makanya sampean kula tugasi, Bapak doakan saya sanggup, Pak. Nggih sanggup. Sanggup, Pak. Nggih. Doanya gini, supaya Gus Umar usianya 36. Doanya jenengan. Ya Allah, mudah-mudahan Gus Umar usianya diwali aja ya Allah. 36. Karena usia saya kan 63. Nah, doa seperti itu, Bapak. Oh, dikene ngono guyu. Ndonga ya sing cocok, masa ngono. Iya, aku jamaah tauhid ya. Aku nek ndonga lak mandi. Ala gak mandi ya apa ya Allah, kula tulen jamaah tauhid. Mbok nggih napa meja iki dadi emas. Lha dituruti ta enggak? Boleh gak cahaya dongane. Pengen buka emas ya nang mlebu enak wis. Padahal emas. Mene masih dikekno go akhirat kono. Aja ku kene ngebeki. Wong sampean ngaji di sini oleh emas sak karung. Iku sak minggu tok. 2 minggu berarti 2 karung. 3 minggu berarti jangkep piro 50 lurut minggu, 52 minggu atau apa? 104 minggu. Jadi sampean pirang karung. Wis kae enak. Ya enak Lha iki lagi. boten karung aja pakai bukit. Oh, bukit ya? Nggih. Oh, nggih bukit ya. Nggih, bukit emas. Nggih tapi cek dadi tumpuk dikai karungan, cek ditumpuk-tumpuk. Hah? Monggo. Oh, nggih. Oh, nggih. Seperti ini bajunya kalau nyelawat orang mati itu ya bajunya hitam-hitam gitu. Sampean gak ngono ya. Ya Bapak, kula dhewe saono nyaut lagi. Nyaut. Ya. Oh, enggak apa-apa, Pak. Pun. Artinya bagaimana bisa masuk akal kalau Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu. Padahal Allah itu terang, garis miring, jelas pada sebelum adanya sesuatu. Jelas, Pak. Enggak ada, Allah enggak jelas itu enggak ada. Malah sebenarnya tulisannya itu ngene. Al-Maliku ngeratoni, Al-Haqqu nyoto, Al-Mubin welo-welo. Pemberitahuan bahwa Allah itu welo-welo utawa terwelo utawa pertelo. Pertelo bahasa Jawa ya. Pertelo niku apa? Jelas tidak tertutup oleh apa-apa, tidak boleh ditutupi oleh sesuatu. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj sebelum berangkat itu delok Allah sik berangkat lewat zatnya Allah. Terus hurufnya dicancang, gampangannya diikat di Masjidil Aqsa. Kemudian sholat 2 rakaat di situ atau sholat sunnah lah. Kemudian berangkat ke sana. Terus di sana jumpa Allah. Setat berjumpa dengan Allah sampai finish berjumpa dengan Allah. Gitu Isra Mi'raj iku gitu. Konangan ambek ngaji tau kita salah kabeh wong-wong iku. Ada Isra Mi'raj hakikat, saya kedar di Sukodono. Hanya itu saja yang minta, Pak, saya minta Isra Mi'raj diterangkan yang hakikat. Siap tak? Siap. Saya terangkan, Pak, Isra Mi'raj saya terangkan hakikat.
Bukan Isra Mi'raj syariat yang diterangkan oleh para kiai itu bukan. Bukan. Iku goroi iku. Ngaji iku tambah temenan kok tambah goroi. Allah di depan saya ada kan? Lah ngapain di akhirat sana atau di akhir sana? Enggak ada. Itu omongnya orang-orang yang tidak ada ilmunya. Seperti itu. Kita itu berilmu. Juga boleh ngomong sebenarnya Allah itu di arah sana. Ya sebenarnya di sana. Tapi kalau di sana Allah tidak menempati pada sesuatu. Kalau menempati dilarang. Allah di aras. Kalau saya di Surabaya sini, kira-kira badan saya di rumah ada enggak? Badan saya sekarang, Mbak. Sekarang kan saya di Bukit Mas ini ya. Terus badan saya di rumah sekarang itu ada enggak? Enggak ada. Karena saya kecil kan. Kecil. Nah sekarang Allah di arah sana, sini enggak ada. Apa enggak memaknai bahwa Allah kecil? Tapi orang seperti itu kan enggak terasa hatinya. Ditutup memang enggak ada. Enggak ada petunjuk. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatun walahum adzabun adim. Orang seperti akan mendapat siksa. Hati-hati 3 jurusan. Hati, telinga, dengan mata kepala. Kriteria seperti itu masuk pada Al-Quran. Ini tadi cuma mencuplik aja. Halaman 37. Nanti barangkali nganggur. Makanya jamaah YouTube banyak yang pesen hikam. Karena seperti ini. Hikam yang sudah beredar. Yang kita sebarkan pada jamaah Indonesia sudah. Entah kira-kira berapa persen orang Indonesia bertauhid. Tidak banyak, mungkin hanya 2%. Saya ngaji katok seperti ini, mungkin hanya sekedar 2% saja. Tapi saya punya niat, awas kon tak tauhid no. Oke. Bersamaan dengan berjalannya dunia Indonesia bersolawat. Saya kasih gandengan Indonesia bertauhid. Eman Pak. Urip yang mono yamene nang pangerane karo. Padha ambek sampean. Lah sampean kawin yang mono yamene nang bojone karo. Ada orang seperti itu. Itu gak tayong ya. Sing bener iki yang duwe pangeran tapi weruh pangerane. Iki sing ngaji sedengan lah gak kegantengan ya gak. Boleh. Iya. Sedengan ae. Demikian apa Ibu untuk sekedar mengisi waktu untuk pertama karena jamaah YouTube juga mengharapkan agar keterangan berikutnya muncul dan mereka butuh subscribe. Tapi kalau saya nggak ngereken di subscribe Anda. Karena untuk pendidikan ini bukan untuk tontonan, untuk pendidikan. Demikian yang dapat kami sampaikan.